Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya dengan tema Inner Child. Dan bagi kamu yang tertarik dengan tema Inner Child ini dan bertanya-tanya bagaimana caranya menyembuhkan luka Inner Child, silahkan kamu simak video ini hingga selesai. Nah, yang disebut dengan inner child yaitu bagian dari diri kita yang menyimpan pengalaman-pengalaman, pola pikir, emosi-emosi yang kita alami dari kita kecil. Nah, semua hal ini pelan-pelan membentuk identitas kita, akan mempengaruhi persepsi, reaksi atau respon, serta keputusan-keputusan kita di masa kita dewasa. Mirip-mirip program bawah sadar lah ya. Dan letaknya di pikiran bawah sadar. Tahun 2025 lalu adalah tahun penyembuhan inner child yang besar di dalam hidup saya. Dan saya ingin membagikan pengalaman ini kepada teman-teman agar teman-teman dapat mengidentifikasi keberadaannya dan menyembuhkannya. Cirinya sebenarnya mudah dikenali karena biasanya akan tercermin dalam hubungan-hubungan kita, yaitu misalnya selalu mengalami masalah yang sama, sulit keluar dari lingkaran tersebut, dan biasanya dia bermanifestasi dalam hubungan yang toksik. Kemudian dalam kepribadian akan nampak dalam bentuk kepribadian yang sulit menetapkan batas diri, menjadi people pleaser, kemudian cenderung mengorbankan diri sendiri, terlalu defensif, merasa kurang berharga. Nah, itu semua menjadi sifat dasar yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi kita atau cara kita berinteraksi dan pada akhirnya menjadi realita atau kenyataan hidup kita. Nah, kabar baiknya, ketika suatu pola berulang secara intens, nah itu biasanya menjadi tanda keras adanya inner child yang sedang aktif, yang harus kita lihat. Nah, namun yang perlu dipahami di sini adalah inner child itu tidak selalu harus merupakan pengalaman yang bersifat traumatis atau bombastis ya. Sebenarnya inner child itu bisa saja berupa pengalaman yang terus-menerus kita alami sejak kita kecil, kemudian akan mempengaruhi karakter kita. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus saya ya. Saya seorang pekerja dan mempunyai karir, dan sudah bertahun-tahun saya selalu mengalami hal yang sama, yaitu terus-menerus diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari kapasitas saya, tanggung jawab yang besar dari tugas saya sendiri. Tadinya saya menerima semua itu sebagai bagian dari kepercayaan pimpinan ya, dan kemudian karena mengingat situasinya, sepertinya sayalah satu-satunya orang yang dapat mengerjakan tugas itu. Sayalah orang yang paling bisa dimintai tanggung jawab. Nah, selama bertahun-tahun saya lama-lama menjadi keteteran. Kemudian saya sengaja pindah instansi, namun masih saja mengalami hal yang sama. Artinya saya terus mengulang pola yang sama. Bahkan cenderung lebih sulit ya, atau lebih besar tantangannya. Nah, inilah yang disebut sebagai pola berulang. Saya terjebak dalam situasi yang sama, seperti berada dalam lingkaran setan. Tidak bisa kemana-mana, saya nyaris putus asa. Lelah secara fisik dan mental, berulang-ulang melakukan kekeliruan, tetapi hidup selalu membawaku pada fase yang sama. Cara saya mengidentifikasi inner child di dalam diri saya adalah dengan melakukan refleksi, yaitu belajar untuk mengenali emosiku setiap hari dan mencatat, membolak-balik dalam pikiran saya apa yang saya alami, bagaimana perasaan-perasaan saya. Saya menggali emosi saya dalam-dalam sampai saya menemukan akarnya. Nah, jadi begini, semasa saya kecil, ibu saya selalu menjadikan saya sandaran emosinya. Setiap kali beliau mengalami satu kejadian yang membuatnya emosional, berkeluh kesah, cemas, atau takut, semua emosi itu direfleksikannya kepada saya. Dia kurang mampu memproses emosinya sendiri.
Entah sejak kapan saya belajar menjadi peredam, penanggung jawab, pengambil alih peran. Pokoknya semua itu membuat saya menjadi orang yang diandalkan di dalam keluarga saya. Saya orang yang kompeten, serba bisa. Karakter ini meluas hingga keluarga besar. Setiap kali saudara saya punya masalah, mereka akan datang kepada saya untuk meminta pertolongan. Ya, sebenarnya ini sepertinya bukan hal yang buruk ya, apabila saya bisa memberi batas-batas. Namun, saya sadari bahwa saya bukan orang yang mampu memberi batas-batas itu. Jadi saya tumbuh dengan perasaan-perasaan ini bahwa saya adalah orang yang harus selalu siap untuk menolong siapapun yang minta pertolongan pada saya. Saya selalu berusaha membela yang lemah, dan bahkan saya sering mengabaikan perasaan saya sendiri, kelelahan saya sendiri. Saya melakukannya bukan karena saya adalah people pleaser ya, tapi saya semata-mata melakukan karena merasa saya bisa, saya sanggup, dan saya harus melindungi. Perasaan ini celakanya adalah perasaan yang tidak teridentifikasi atau tidak kita sadari. Dia menjadi identitas kita. Di dalam dunia kerja saya selalu dijadikan semacam penopang gitu ya. Jadi kalau ada masalah lempar ke saya, kalau ada pekerjaan yang berat yang butuh pengawasan yang agak rumit dilemparkan kepada saya. Saya sering juga merasakan bahwa saya ini paling tidak sanggup untuk memberikan ketegasan kepada bawahan-bawahan saya. Jadi kalau mereka tidak melaksanakan tugas dengan memuaskan, saya cenderung untuk mengambil alihnya. Pun ketika pimpinan saya memberikan saya tugas yang di luar batas-batas tanggung jawab saya merasa tidak bisa membela diri. Saya cenderung merasionalisasikan keadaan. Nah, selain rutin melakukan refleksi melalui journaling ya, saya menulis perasaan-perasaan saya secara jujur di dalam agenda saya juga rutin melakukan meditasi. Dengan melakukan refleksi dan juga bermeditasi, saya dapat melihat akar dari penyebab-penyebab semua respon yang tanpa sadar telah saya berikan, sehingga saya mengalami kenyataan seperti itu yang berulang-ulang. Nah, segera setelah melihat akarnya, saya dapat melihat manifestasinya di berbagai kehidupan saya. Yang tadinya saya dibesarkan dengan menjadi tanpa disadari oleh orang tua saya menjadi penopang emosi, saya menjadi orang yang selalu siap untuk memberikan pertolongan. Kemudian saya membingkai ulang, memberikan perspektif baru pada hal-hal yang dulu saya alami di masa kecil. Saya mencatatnya pelan-pelan dan kemudian saya mengubah reaksi saya. Nah, dengan melihat secara keseluruhan, perasaan saya menjadi berubah, dan begitu pun juga respon saya terhadap dunia ini juga berubah. Jika selama ini saya terlalu empati, tidak bisa berkata tidak ketika sedang dalam proses penyembuhan, anehnya saya menjadi sedikit keras ya. Terkadang saya menjadi marah pada orang-orang yang mencoba melanggar batas saya. Misalnya saja orang-orang yang selalu meminta bantuan, pimpinan yang memberikan pekerjaan yang bukan tanggung jawab saya. Dan ini artinya bukan saya menjadi jahat atau kejam. Ini artinya diri saya sedang belajar untuk membuat batas diri yang sehat. Jadi di dalam diri saya seolah-olah ada suatu karakter yang sekarang sangat sensitif ya, menjadi seorang penjaga batas. Apabila ada orang yang berlebihan ingin menyerap energi saya atau berusaha untuk melibatkan saya pada hal-hal yang bukan tanggung jawab saya, ada bagian dari diri saya yang menjadi marah. Pada akhirnya saya bisa mengintegrasikan bagian diri saya yang dulu selalu siap membantu. Kemudian saya merangkulnya, memberikan perspektif baru, dan itulah yang disebut sebagai penyembuhan inner child. Nah, karena masalah utama saya ini adalah
empati yang berlebihan, kesulitan untuk mengatakan tidak, karena saya merasa banyak hal adalah tanggung jawab saya, dan itu berasal dari masa kecil saya di mana saya selalu menjadi penopang di dalam keluarga saya. Maka penyembuhannya terjadi dengan cara menyeimbangkan hal tersebut. Kalau tadinya saya tidak bisa berkata tidak, sekarang saya bisa lebih tegas untuk menolak hal-hal yang memang bukan tanggung jawab saya, atau bukan berarti saya tidak mau membantu, tapi ada batas-batas yang jelas antara memberi pertolongan dengan mendelegasikan atau membagikan tanggung jawab kepada orang lain. Pada akhirnya saya dapat melihat diri saya sendiri dan memperlakukan diri saya sendiri dengan seimbang. Saya merasa lebih menjadi kuat, ya, lebih kuat. Saya menjadi lebih mengenali diri saya sendiri, dan saya tidak lagi khawatir atau cemas dengan pandangan orang atau pendapat orang mengenai diri saya. Pendeknya, saya sekarang berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya tidak lagi menjadi terlalu takut, gitu ya, kalau seandainya orang menilai saya buruk. Nah, teman-teman, demikianlah video kali ini. Ini adalah kisah dari pengalaman saya sendiri, dan sampai saat ini saya juga terus merenungi dan merefleksikan kalau ada inner child saya yang juga masih harus disembuhkan. Bagi teman-teman yang mau berdiskusi atau ingin membagi pengalaman atau bertanya mengenai topik inner child ini lebih jauh kepada saya, silakan teman-teman chat saya di WhatsApp yang saya tempatkan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.